Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang saya cintai, bertemu lagi dengan saya, Guru Mapel Akidah Akhlak. Melanjutkan kemarin yaitu tentang akhlak-akhlak tercela. Tapi sebelum kita melanjutkan ke materi, marilah kita berdoa bersama. Semoga apa-apa yang kita dapatkan nanti bisa sebagai tabungan kita kelak di akhirat dan menjadi ilmu yang bermanfaat barokah di dunia wal akhirah. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilmah wa rizqni rahmah. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, sebelum melanjutkan ke materi yaitu hasad, saya akan memaparkan tujuan-tujuan pembelajaran tentang bab ini, tentang sub ini, yaitu akhlak tercela yang berupa hasad. Jadi tujuan yang pertama, siswa atau kalian ini akan mempelajari sifat hasad. Yang pertama, bisa menganalisis makna hasad. Jadi, makna hasad itu harus dikuasai. Apa itu hasad? Dan Anda harus bisa mengetahui. Kemudian berikutnya tujuannya yaitu siswa dapat menguraikan cara menghindari sifat hasad. Jadi di samping sudah mengetahui arti hasad, siswa juga harus mengetahui tentang menghindari sifat tercela hasad itu. Dan yang ketiga yaitu siswa bisa menghayati larangan hasad. Hasad itu dilarang oleh agama. Dan di balik larangan itu pasti ada hikmah yang sangat dalam. Hasad itu merupakan larangan agama yang harus kita jauhi, karena termasuk sifat-sifat tercela. Kemudian sebelum masuk ke kegiatan inti, dari sedikit paparan, ada yang ditanyakan, silakan mengawali. Oke, kalau tidak ada, kita akan melanjut ke kegiatan inti. Kegiatan inti itu kita akan mengetahui tentang dalil hasad. Jadi larangan sifat tercela hasad itu ada dalil Al-Quran yang melandasinya, yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. In tamsaskum hasanatun tasuhum wa in tusibkum sayyi'atun yafrahu biha. Yang artinya, jika kamu memperoleh kebaikan, niscaya mereka bersedih hati. Tetapi jika kamu mendapat bencana, mereka bergembira karenanya. Al-Quran Surat Ali Imran ayat 120. Itu dalil landasan kenapa sifat hasad itu dilarang dalam agama Islam. Karena merugikan diri sendiri dan juga bisa merugikan orang lain. Berikutnya, setelah kita mengetahui dalilnya, kita akan membahas tentang arti makna dari sifat hasad. Apa itu sifat hasad? Sifat hasad adalah penyakit hati ketika seorang merasa tidak senang jika orang lain menerima karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu arti dari sifat hasad. Jadi tidak senang ketika orang lain menerima nikmat atau karunia dari Allah. Hasad secara bahasa artinya dengki atau benci. Kemudian hasad secara singkat ringkas dalam bahasa Indonesia itu bisa diartikan dengan benci atau dengki. Itu hasad. Menurut istilah, hasad adalah membenci nikmat Allah yang dianugerahkan kepada orang lain serta menginginkan agar nikmat tersebut segera hilang atau terhapus dari orang lain. Itu makna secara istilahnya. Di hasad itu rasa benci, rasa dengki karena orang lain mendapatkan anugerah, mendapatkan kenikmatan, baik itu nikmat berupa rizki, berupa harta, ataupun berupa kecantikan, ketampanan,
dan yang lainnya. Jadi orang tersebut itu menginginkan kenikmatan itu hilang dari orang tersebut. Itu adalah arti dengki atau arti hasad secara istilah. Nikmat yang dikaruniakan oleh Allah kepada hambanya tidak sama. Ada manusia yang dikaruniakan nikmat berupa harta, benda. Ada juga yang dikaruniakan nikmat berupa kecerdasan, kecantikan, ataupun lain sebagainya. Tetapi manusia yang mempunyai perilaku hasad merasa tidak senang jika orang lain menerima nikmat tersebut. Jadi hasad itu sifat-sifat yang sangat berbahaya bagi diri manusia karena bisa menimbulkan bermacam-macam bencana, bisa menimbulkan permusuhan, bisa menimbulkan sakit hati dan juga yang lainnya. Itu nanti akan dijelaskan di sub tersendiri. Itu nanti sebabnya. Berikutnya sebab munculnya sifat hasad atau benci atau dengki. Itu yang pertama ada dua macam. Ada garis besar dua. Yang pertama sebab munculnya sifat hasad yaitu ada rasa permusuhan dan kebencian pada seseorang. Jadi tumbuhnya sifat hasad itu memang sudah ada permusuhan terlebih dahulu dari orang yang dihasadi atau dari orang yang dibenci. Seperti itu. Ada rasa permusuhan sehingga ketika orang tersebut mendapatkan nikmat, mendapatkan karunia dari Allah, orang yang hasad tersebut merasa sakit hatinya, merasa benci, merasa ingin nikmat itu segera hilang. Seperti itu. Kemudian sebab yang kedua, sebab hasad yang kedua, yaitu sifat takabur atau sombong. Ini merasa diri sendiri itu paling hebat, paling baik, paling benar. Itu sebab yang kedua. Jadi merasa dirinya sendiri paling hebat, paling super, paling ganteng, paling cantik, sehingga memandang orang lain ketika punya kecantikan yang setingginya, ketika punya harta yang setingginya, ketika punya kecerdasan yang setingginya, maka akan timbul rasa hasad. Itu rasa benci. Itu sebab. Ada dua sebab saya sebutkan lagi. Yang pertama memang dari dulu ada sifat benci, ada sifat permusuhan. Yang kedua itu karena timbul ada keirian, iri hati, sifat takabur. Setelahnya atau seterusnya yaitu dampak dampak negatif sifat hasad. Dampak negatifnya itu pertama menghanguskan amal kebaikan. Jadi orang yang bersifat hasad amalnya akan hangus. Kita ibadah, kita beramal soleh bertahun-tahun, ketika ada sifat hasad maka api melalap kayu bakar yang sangat kering sehingga api itu akan segera menghabiskan kayu-kayu tersebut. Seperti dawuhnya Kanjeng Nabi, hadis Kanjeng Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, iyyakum wal hasada fa innal hasada ya'kulul hasanati kama ta'kulun nar al hababa. Itu hadis Kanjeng Nabi. Yang artinya jauhilah olehmu sifat dengki karena sesungguhnya sifat dengki itu memakan kebaikan seperti api memakan kayu bakar. Hadis riwayat Ahmad. Itu dampak negatif yang pertama. Itu bisa memakan amal baik. Dampak berikutnya yaitu merasa senang jika orang lain tertimpa musibah. Jadi dampak berikutnya dari sifat hasad itu sangat senang ketika orang lain tertimpa musibah, ketika orang lain sedang susah, ketika orang lain mengalami kesusahan, itu hatinya senang. Itulah tanda-tanda orang yang memiliki sifat hasad atau benci. Kemudian dampak negatif yang ketiga itu memutus tali silaturahim. Memutus tali silaturahim. Jika muncul sifat hasad atau sifat benci, maka orang yang dibenci akan segera merenggang. Karena manusia pun
punya hati tidak ingin disakiti ataupun dilelara, bahasa berbesnya seperti itu. Kemudian dampak yang keempat yaitu hilangnya ketenangan dan kebahagiaan. Orang yang hasad itu pasti gak akan tenang, dan juga kebahagiaan pun akan menjauh. Itu karena apa? Karena sifat hasad. Di anak-anak semua jangan mendekati sifat hasad, apalagi sampai menyatu di hati. Karena hasad itu berbahaya, menjauhkan dari kebahagiaan, menjauhkan hati dari senang. Sifat hasad. Yang berikutnya dampaknya yaitu tidak dapat menyempurnakan iman. Ini yang sangat berbahaya juga. Nah, iman itu bola bulat. Ketika ada sifat hasad, maka bolanya nggak bulat lagi, tapi ada irisan yang belum terkomplit. Itu ketika orang yang punya sifat hasad. Setelah itu cara menghindari perilaku hasad. Caranya menghindari perilaku hasad anak-anak harus diperhatikan ya, biar kita selalu terjauh dari sifat hasad, sifat benci. Itu yang pertama, memperbanyak bersyukur atas nikmat yang diberikan Allah. Jadi, apapun yang Allah berikan kepada kita harus kita syukuri, harus kita terima, dan harus kita rasakan nikmat itu dengan sebenar-benarnya. Saya, anak-anak semua akan mendapatkan hati yang tenang. Kemudian yang kedua, cara menghindarinya yaitu menanamkan kesadaran bahwa sifat hasad akan membawa seseorang menderita batin. Pasti. Orang yang selalu benci ketika orang lain mendapat nikmat itu nggak akan bahagia, karena main hati yang sudah pernah merasakan semua kalau hati dipermainkan itu rasanya seperti apa ya. Jadi jangan bermain-main dengan hati. Oke, berikutnya yang ketiga yaitu berpikir positif atas segala kejadian yang menimpa kita. Jadi apapun kejadian yang menimpa kita saring, kita terima dengan pikiran yang positif. Jadi selalu positif. Atau bahasa Arabnya itu husnuzon. Apapun yang kita diberi oleh Allah, yang Allah beri kepada kita, ya, itu kita menyikapinya dengan positif. Husnuzon. Seperti itu. Jadi jangan sebaliknya, karena banyak orang-orang yang ketika diberi Allah sesuatu itu menanggapinya malah negatif atau suudon. Itu yang tidak boleh. Kemudian yang keempat, cara menghindari sifat hasad itu menumbuhkan kesadaran bahwa akibat dari sifat hasad itu adalah permusuhan yang akan membawa kepada petaka. Ini harus sadar kita. Kalau seseorang mempunyai sifat hasad, sifat benci, lama-kelamaan ini timbul sifat permusuhan. Nah, setelah permusuhan pasti nanti tidak lama ada pertikaian, ada pergulatan, sehingga timbullah malapetaka. Sehingga timbullah malapetaka yang berbahaya. Mungkin Anda pernah, sampean sudah pernah mengalami seperti ini. Pertama permusuhan biasa, ya, gara-gara cewek. Kalau kelas-kelas sampean itu ya masalah cinta monyet. Jadi harus dijauhi ini ya. Pertama lagi harus menjauhi sifat permusuhan. Kemudian yang berikutnya yaitu saling mengingatkan dan saling menasehati. Itu cara menghindari perilaku hasad, itu saling mengingatkan dan saling menasehati. Jika teman kita sedang emosi, sedang melihat temannya membeli HP baru, kok kayaknya sudah muncul tanda-tanda hasad, diingatkan. Ada teman satu lagi membeli sepatu baru,
ada tanda-tanda hasad, diingat. Itu tidak baik. Itu berbahaya. Jangan dilanjutkan. Itu adalah saling mengingatkan. Itu manfaatnya berteman. Yang berikutnya yaitu bersikap realistis melihat kenyataan. Jadi sebagai siswa kita harus bersikap realistis sesuai dengan apa yang kita pandang. Mungkin si A dibelikan HP baru, oh ternyata HP lamanya rusak, sehingga dibelikan HP baru oleh orang tuanya untuk mempermudah komunikasi, membantu tugas-tugas sekolah. Jadi harus realistis ya. Yang berikutnya yaitu mempunyai pendirian dan tidak mudah terprovokasi. Jadi sebagai siswa yang hebat, apalagi siswa aliyah itu yang agamanya unggul, harus punya pendirian yang kuat, harus punya pendirian yang kokoh. Jangan mudah ikut arus, apalagi arusnya nggak baik. Ini sangat berbahaya. Apalagi mengikuti anak-anak yang pergaulannya tidak jelas. Nah, jangan mudah terprovokasi atau ikut-ikutan. Berikutnya yaitu senantiasa ingat kepada Allah dan meminta perlindungan kepadanya agar terhindar dari sifat hasad. Pertama pasti ini berdoa kepada Allah supaya diri kalian semua bisa terhindar dari sifat hasad atau sifat benci. Demikianlah cara-cara untuk menghindari sifat hasad. Jadi sifat hasad itu sangat berbahaya bagi kita, ya, sangat berbahaya karena bisa menghilangkan amal baik kita dalam sekejap. Ya, mungkin pemaparan materi sifat tercela yang empatnya yaitu sifat hasad bisa sampai di sini, dan nanti pertanyaan tanya jawab saya buka bagi anak-anak yang belum paham atau pemahamannya belum begitu jelas. Silahkan bertanya, saya buka pertanyaan. Session pertama buat nanya, silakan. Oke, kalau tidak ada kita melanjutkan kesimpulan. Jadi kesimpulan pelajaran ini, pertemuan kali ini itu tentang sifat hasad. Diingat bahwa hasad itu sifat tercela yang dilarang oleh agama. Sifat tercela yang bisa menghapus kebaikan-kebaikan kita yang telah lama kita kumpulkan, yang telah lama kita bangun. Sehingga jangan sampai kita kemasukan sifat hasad ini atau benci. Ya. Dan sifat benci ini jelaskan lagi, itu hasad yang berarti benci atau dengki. Tapi lebih spesifiknya itu benci atau dengki pada kenikmatan orang lain yang diberikan oleh Allah, baik itu kenikmatan berupa harta, berupa kecantikan, kegantengan, berupa kecerdasan, atau berupa yang lain, dan menginginkan nikmat itu segera sirna dari orang tersebut. Itu arti dari sifat hasad atau benci. Itu sedikit kesimpulannya seperti itu. Dan pelajaran yang akan datang nanti kita akan membahas sifat ujub, akan membahas tentang sifat ujub. Jadi setelah kita membahas tentang hubbud dunia, kemudian sifat hasad, dilanjut nanti pertemuan yang akan datang kita akan membahas tentang sifat ujub. Apa itu ujub? Apa bahaya ujub? Nah, nanti kita akan membahasnya di pertemuan yang akan datang. Dari sini ada pertanyaan, silakan Mas, Mbak, yang di pojok, jangan ngantuk itu Mas. Oke, ya. Jadi pertemuan kali ini kalau tidak ada yang tanya, kalau tidak ada
masukan, monggo pertanyaan, maka cukup pertemuan ini akan saya tutup. Dan marilah kita tutup pertemuan kali ini dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan atau kelebihan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat siswa, harus tetap semangat mencari ilmu.